Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka masuk ke dalam kantor polisi. Lalu mereka semua dibawa ke dalam ruangan sel. Xiaohe berkata, katanya ingin membawa kami untuk beristirahat. Kenapa malah membawa kami ke sini? Pak polisi, kemana kita akan pergi? Kenapa kita nggak pergi ke tempat peristirahatan yang dikatakan oleh polisi Ma? Kita sudah sampai. Lalu mereka semua didorong dan dimasukkan ke dalam sel. Mereka semua dikunci di dalam penjara. Apa yang kau lakukan? Katakan sejujurnya. Atau kalian akan mati dengan pistol ini. Pak polisi, apa ada kesalahpahaman di antara kami? Kenapa kami malah dimasukkan dalam penjara? Wanita tua, kau berisik sekali. Si ibu ditendang. Kau, beraninya kau memukul ibuku. Aku akan menghajarmu. Ibu, hei, hati-hati. Lalu Tahai ditembak. Tapi untungnya, Suam berhasil menyelamatkannya. Jadi tembakannya meleset. Apa yang kau lakukan? Panggil Kepala Ma. Aku yang meminta penjelasan darinya. Kepala Ma. Kepala Ma, apa kamu nggak bisa melihatnya? Kami ini siapa? Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Bajingan, buka pintunya. Biarkan kami keluar. Seseorang di seberang berkata, jangan repot-repot. Biarpun kalian berteriak sampai tenggorokan kalian kering, mereka akan tetap mengabaikannya. Gak ada yang namanya Kepala Ma. Mereka semua bukanlah polisi. Mereka semua adalah para tahanan. Siapa kamu? Dan bagaimana kau tahu kalau mereka semua adalah tahanan? Namaku Ye Chen Feng. Aku polisi di kantor ini. Menggunakan teropong, polisi Ma melihat keluar. Itu mobil yang mereka bicarakan. Sepertinya masih memiliki banyak pertalite dan ada 2 gadis cantik di dalamnya. Sungguh sesuai dengan seleraku. Orang yang di kiri berkata, Malipeng, udah beres. Orang yang di kanan berkata, aku nggak mengerti kenapa orang-orang kita harus menahan orang-orang itu. Bukankah seharusnya kita membunuh mereka? Apalagi kedua orang laki-laki itu, mereka sangat berbahaya. Bodoh, meskipun pertahanan kantor polisi ini cukup kuat, kita tentu gak akan bertahan lama di sini. Pada saat itu, kita akan menjadikan mereka sebagai umpan untuk melindungi kita. Maksudmu, apa kita akan tetap tinggal di sini? Apa kita nggak akan pergi ke tempat perlindungan? Malipeng melanjutkan, apa yang kalian harapkan dari tempat perlindungan seperti itu? Ada pemerintah dan tentara di sana, dan kita semua juga harus menaati peraturan yang ada di sana. Bagaimana kalau pihak lain tahu identitas kita? Mungkin kita akan berakhir dalam penjara lagi. Jangan lupa, kita adalah orang jahat. Dunia tanpa aturan adalah dunia kita. Malipeng benar. Di sini kita bisa makan dan minum dan bermain wanita sepuasnya. Apalagi yang kita perlukan. Selama zombie itu nggak masuk, hidup di sini bagaikan surga. Pergilah, bawa mobil dan gadis cantik itu kemari. Aku akan pergi untuk membuka sel penjara teman-temanku. Kita sekarang kembali ke Tianlei. Ada banyak sekali zombie. Aku nggak bisa menyeret ini terlalu lama. 10, 20, 30 zombie ini berkelompok. Sepertinya mereka kelompok yang lama yang berkumpul di sekitar sini. Karena kalian telah berkumpul dan siap disembelih, maka aku pun senang menyambutnya. Lalu tiba-tiba para zombie itu lari. Kenapa mereka semua lari? Mereka sepertinya takut pada sesuatu. Apakah aku begitu kuat sehingga para zombie itu melarikan diri saat menatapku? Tiba-tiba ada sesuatu di belakang. Apa? Serangan diam-diam. Saat diserang, sesuatu itu dengan cepat menghindar. Ternyata itu adalah zombie mutan lagi. Tapi kali ini bentuknya sangat berbeda. Apa ini? Sistem memberitahu kalau itu adalah liker. Mutasi zombie yang sedikit berbeda dari mutasi pada umumnya. Atau bisa juga disebut mutasi khusus. Mereka gesit, sangat cepat, dan memiliki lompatan yang luar biasa. Mereka nggak bisa melihat, tapi indera pendengaran mereka sangat tajam. Bahkan suara sekecil apapun, mangsanya nggak akan pernah lepas darinya. Kaki dan cakarnya sangat kuat. Hal ini membuatnya bisa merayap di dinding-dinding kota. Tapi senjata yang paling mematikan dari seorang liker adalah lidah mereka, kuat dan fleksibel, dapat menghancurkan tembok beton dan memiliki semacam duri kecil. Begitu terjerat olehnya, kemungkinan agar bisa lolos sangatlah kecil. Tubuh liker memiliki daya tahan tubuh yang kuat, dan jika tidak menderita luka fatal, maka liker bisa menyembuhkan dirinya dengan sangat cepat. Bisa dikatakan kalau mutan zombie khusus ini sangat kuat dan kekuatan tempurnya setara dengan 100 zombie biasa. Penjelasan selesai. Hei sistem, kembali. Apa monster ini nggak terkalahkan? Apa nggak ada titik lemahnya? Seperti zombie biasanya, kepala liker merupakan kelemahannya. Ya udah, kalau gitu, sistem, apa kau bisa memberikan penjelasan mengenai metode yang cocok untuk mengalahkan zombie ini? Pencapaian yang tinggi
hanya bisa diraih oleh kerja keras diri sendiri. Sistem telah memberimu sebuah kekuatan untuk bertarung. Lantas apa sistem harus membimbingmu juga? Baiklah, percakapan ini selesai. Selanjutnya, itu tergantung bagaimana Anda berbuat. Jika sistem memberiku informasi yang gak menyenangkan, aku gak akan lagi mendengarkanmu. Lalu zombie itu dengan cepat mulai menyerang. Untungnya, Tianli berhasil menghindar. Zombie itu bergerak sangat cepat, seakan-akan dia teleport. Apa-apaan gerakan Liker ini? Sangat cepat. Dia seperti kecoa berbentuk zombie. Lalu Tianli mencoba menyerang zombie itu. Tapi dengan cepat, zombie itu langsung pindah. Lalu zombie itu menyerang. Tapi Tianli berhasil menghindar. Zombie itu menyerang lagi, menggunakan lidahnya. Tianli tertangkap dan kapaknya terlepas. Ingat, kelemahannya sama seperti zombie biasa. Karena kau telah menyingkirkan senjataku, gimana kalau kita beradu fisik? Lalu kepala zombie itu ditendang. Zombie itu pun melepaskan Tianli. Hampir aja. Untungnya, kakiku mampu menjangkaunya. Lalu zombie itu pergi. Itu menuju ke arah kantor polisi. Jika aku membiarkan monster ini sampai ke kantor polisi, maka mereka semua akan dalam bahaya. Polisi itu berkata. Polisi yang kalian sebut kepala mas sebelumnya adalah Manipeng. Dia adalah pemimpin para mafia di dunia hitam. Dan polisi di sampingnya adalah bawahannya. Mereka biasanya melakukan premanisme, melakukan tindakan kriminal lainnya. Banyak sekali laporan serta kasus yang melibatkan mereka. Ketika zombie mulai muncul dan menyerang beberapa teman personil, polisi menahan para zombie di luar gedung ini. Tapi mereka nggak bisa bertahan lama, sehingga perintah evakuasi diturunkan. Meskipun para tahanan di sini adalah penjahat, tetapi karena perintah yang diturunkan, kita harus mengevakuasi mereka juga. Pada waktu kami membuka sel tahanan untuk melakukan evakuasi, mereka langsung bertindak menyerang kami. Karena jumlah kami nggak bisa mencegahnya. Mereka merebut senjata kami, dan 2 orang temanku juga tewas oleh mereka. Suan berkata, aku juga merasa ada yang aneh pada mereka. Karena dari gerak-gerik tindakan mereka, seolah-olah mereka bukanlah polisi. Jadi ternyata firasatku benar. Tahe berkata, kenapa kamu gak bilang sebelumnya? Gak bilang. Aku telah mengedipkan mata kepadamu, tapi kamu gak merespon. Kapan? Karena mereka membunuh temanmu. Kenapa mereka gak membunuhmu? Apakah mereka gak takut kau akan kabur jika mengurungmu di sini? Meskipun dia terlihat seperti pria gendut yang ceroboh, dia sangatlah berhati-hati. Mereka gak terbiasa dengan tempat ini. Di kantor polisi ini ada banyak ruangan dan berangkas. Hampir semuanya membutuhkan akses sidik jari untuk membukanya. Jadi mereka membiarkanku hidup. Karena mereka telah mengenakan seragam polisi, mereka udah beberapa kali menipu orang-orang yang lewat dan mampir ke sini untuk meminta bantuan. Sebagian dari para korban itu ada yang tewas dibunuh dan ada yang dikurung di sini. Kalau nggak salah ada seorang pria dan wanita. Sial, aku sangat kesal. Aku nggak punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Dan hasilnya bajingan. Mereka sangat kejam. Tenanglah, karena kamu telah bertemu kami, maka kita semua pasti akan selamat. Pemimpin kami masih ada di luar. Dia bukan orang biasa dan dia pasti bisa menyelamatkan kita. Benarkah? Tentu saja. Tenanglah, setelah kita keluar dari sini, aku akan membantumu untuk membalaskan dendam pada mereka. Bu, bagaimana keadaanmu? Apa ibu sakit? Perutku terasa agak sakit di bagian sini. Mungkin ini bagian terluka. Bibi-chan, lukamu pasti menjadi memar. Biarkan aku membantumu. Aku khawatir itu gak akan berhasil. Gak masalah jika aku mati di sini. Aku mohon, tolong selamatkan kedua anakku ini. Bawa mereka keluar dari sini. Bu, apa yang kau katakan? Kalian berdua harus menjaga diri kalian baik-baik. Ibu dan ayahmu sebenarnya ingin melihat kalian tumbuh besar, menikah, dan punya seorang anak. Tapi sepertinya ibu gak bisa melihat itu di masa depan. Kalian harus berubah. Dengarkan apa kata ayah kalian. Jangan berbuat onar seperti sebelumnya. Apa kalian mengerti? Ibu! Suan dan Suyang, mereka berdua diam. Lalu Suyang berkata, Bibi Chan akan baik-baik aja. Bibi Chan juga gak terluka parah. Ini hanya memar kecil. Gak perlu khawatir. Bibi akan sembuh. Cukup jangan bergerak. Itu aja. Kata-katamu tadi sangat menakutkan. Aku harusnya merekam bagian sedih tadi, lalu menunjukkannya kepada ayah. Aku gak berpura-pura. Itu tadi benar-benar menyakitkan. Jangan beritahu ayahmu ya jika kita keluar nanti. Ada apa denganmu? Malipeng tahu kalau mobil kita berada di luar dan mereka pasti akan mengambilnya. Tapi masalahnya di sana ada Yuxin dan Pingyan dan suami Bibi Chang. Sial, kita harus cepat keluar dari sini. Kenapa kau malah buka baju? Aku pernah melihatnya di film. Jika kita membasahi kain atau pakaian, kita bisa menggunakannya untuk membuka paksa jeruji besi ini. Prinsipnya hampir mirip dengan tuas. Aku butuh bantuanmu untuk membasahi kaosku ini. Siapa di antara kalian yang kebelet pipis? Suyang, apa kau bercanda? Kau pikir kamu adalah Jackie Chan? Pakai kembali pakaianmu. Gak perlu sampai melepaskannya. Kau benar-benar idiot. Apa maksudmu? Kalau kalian ingin keluar dari sini, kalian harus menjaga sikap kalian. Karena hanya ada satu orang di sini yang bisa membuka sel ini, yaitu kakakku. Bocah kecil ini bisa membukanya. Apa? Kau gak percaya? Siapa di antara kalian yang memiliki jarum atau besi yang seukuran jarum? Mereka berdua diam melihat masing-masing. Tapi polisi itu sadar. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dan memberikannya kepada Tahai. Apakah ini bisa digunakan? Saat Tahai menerimanya, ya sepertinya bisa. Lalu dia mengambil jarum kecil yang ada di situ. Lalu dia mencoba membuka pintu selnya. Dia mencoba mengotak-atik kuncinya. Suyang berkata, apakah dia benar-benar bisa membuka pintu sel ini dengan itu aja? Xiaohai membalas, kakakku ini sangat profesional dalam hal ini. Cukup dengan jarum aja, dia bisa keluar masuk ke kantor di sekolah kami dulu. Ketika barang-barang teman kami disita oleh guru, yang biasa mencurinya kembali adalah kakakku. Ibunya mendengar itu kaget. Kalian berdua
Jangan belajar menjadi pencuri. Aku akan mengatakannya pada ayah kalian agar kalian mendapatkan hukuman nanti. Apa kau benar bisa melakukannya? Ini adalah pintu sel tahanan asli, bukan laci gurumu di sekolah. Berisik. Lalu akhirnya dia berhasil membuka pintu selnya. Jangan meremehkan kemampuanku. Bahkan 3 pencuri terkenal di Yuzhou pun gak ada bandingannya denganku ini. Kau luar biasa. Petugas Ye, kami akan melepaskanmu. Petugas Ye berkata. Di laci ruang pengawas ada kunci cadangan di sana. Lalu Suam pergi dan dia mengambilnya. Lalu dia membuka sel milik petugas Ye. Petugas Ye, ikutlah dengan kami. Kalian pergilah dulu. Ada juga beberapa orang yang telah ditipu oleh Ma Lipeng. Dan kurasa mereka sebagian ada yang selamat dan dikurung di sini. Aku harus membebaskan mereka terlebih dahulu. Kalau begitu, kami akan pergi bersamamu, saudaraku. Terima kasih. Lalu mereka semua mulai melepaskan orang yang ditahan satu persatu. Tiba-tiba, seseorang berkata, Wuxuan, apa kau Wuxuan? Ternyata itu adalah Yishao. Wuxuan, ini benar-benar kau. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku sangat menderita. Apa kalian mengenalnya? Iya, dia adalah manusia sampah. Kenapa kau di sini? Mobil kami mogok. Dan akhirnya kami datang ke sini untuk meminta bantuan polisi. Tapi ternyata mereka polisi palsu yang menyamar. Mereka menggunakan kami berdua sebagai budak. Aku menjadi budak mereka. Disuruh melakukan pekerjaan kuli setiap hari. Dan untuk Shueyan, mereka telah wik-wik. Aku senang melihatmu. Cepat, keluarkan kami dari sini sebelum orang jahat itu mengetahuinya. Suyang berkata, kau juga bajingan yang gak tahu malu. Pada awalnya, kami berniat baik untuk menerimamu. Tapi kamu malah meninggalkan kami ketika kami sedang terkepung oleh para zombie. Sekarang, kamu meminta kami untuk mengeluarkanmu. Kenapa kami harus melakukannya? Aku tahu aku salah. Tolong, selamatkan aku lagi. Aku janji, aku akan berbuat baik dan menuruti segala perintah kalian. Apa kau pikir kami bodoh? Kami bukanlah orang yang bodoh yang mau digigit ular kedua kalinya. Wuxuan, jangan lupa, kau adalah pengawalku. Dan tugasmu adalah melindungi serta menyelamatkanku. Apakah kau akan membiarkanku terjebak di sini? Setelah kau terjebak di sini, kau masih aja nggak bisa merubah sifat aslimu. Suan menjawab, kau benar. Sebagai pengawal, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan majikanku. Hei, kenapa kau melunak padanya? Suan melanjutkan, tapi seperti yang kau katakan sebelumnya, kamu dan aku, kita berdua nggak lagi terikat oleh kontrak kerja. Jadi aku nggak punya kewajiban untuk melindungimu lagi. Ini kuncinya, terserah padamu. Apa kau mau hidup atau mati? Lalu Suan melempar kunci itu ke dalam jamban. Yaudah, ayo pergi. Wuxuan, kau bajingan. Tunggu aku. Lalu petugasnya mencoba menyalakan liftnya. Tapi saat dicoba, lift dinonaktifkan. Sidik jari tidak valid. Sepertinya lift ini dimatikan dari atas. Hah? Apa maksudmu? Lift ini adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar dari sini. Dan itu dikendalikan lewat komputer di ruang kendali di bagian atas gedung. Sekarang mereka mematikannya dari atas. Hanya orang-orang di atas yang bisa menghidupkan kembali lift ini. Bukankah kita harus naik? Jangan lihat aku. Mana mungkin aku bisa membukanya. Lift ini menggunakan keamanan berteknologi tinggi. Nggak bisa pakai jarum seperti pintu sebelumnya. Cara lainnya adalah menunggu mereka di sini. Jika mereka menangkap teman-temanmu, mereka pasti akan membawanya kemari. Selanjutnya, kita bisa menghajar mereka di sini. Selama mereka nggak membawa senjata api, kita bisa mengalahkan mereka. Iya, itu satu-satunya jalan. Pingyan dan Yuxin masih menunggu di dalam mobil. Sis Pingyan, kenapa mereka belum kembali juga? Begitu juga dengan Chao Tianlei. Mengapa dia sangat lama perginya? Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Yuxin, jangan khawatir. Aku yakin mereka pasti baik-baik aja. Lalu si ayah berkata, lihat, seseorang keluar. Ternyata itu adalah Ma Lipeng dan kawan-kawan. Dia berkata, apakah kalian teman Li Suyang? Kami petugas kepolisian dari kantor ini. Kami datang kemari untuk menjemput kalian. Kalian telah menderita di sepanjang jalan. Kalian akan aman di sini. Mari ikutlah dengan kami. Pak polisi, Anda luar biasa. Kalau gitu, kami akan ikut denganmu, Pak. Nona, ayo kita turun. Jangan membuka pintunya. Pak polisi, maaf, kenapa teman-teman kami nggak bersama kalian? Tolong beritahu mereka agar mereka keluar sebentar. Percayalah, mereka aman di kantor polisi. Akan ada zombie sewaktu-waktu jika terus berada di sini. Kamu sebaiknya turun dan ikut kami. Nona Pingyan, sebaiknya kita mengikuti mereka ke dalam kantor polisi. Terlalu berbahaya jika kita terus berada di sini. Pingyan tampak ragu. Maye, jangan bertele-tele. Ayo kita bawa aja paksa mereka. Seorang lagi berkata, garis ini sangat cantik. Aku udah gak tahan lagi. Ayo, kita hancurkan aja mobil ini. Kita seret dia keluar. Baiklah. Lalu mereka mulai menghancurkan mobil itu. Astaga, apa yang mereka lakukan? Mereka itu bukan polisi. Lalu kacanya pecah. Keluarlah gadis cantik. Lalu Pingyan ditarik. Sis Pingyan. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka ditangkap oleh tentakel. Dan orang itu langsung dimakan. Ternyata itu adalah liker tadi. Itu adalah apa? Cepat, tembak zombie itu. Tembak. Mereka terus menembaknya. Tapi dia gak kenapa-napa. Lalu zombie itu pergi ke arah mereka. Dan zombie itu mulai menyerang mereka. Lalu liker itu menyerang ke arah Ma Lipeng. Tapi Ma Lipeng menggunakan temannya untuk menahan serangannya. Lalu orang itu langsung ditarik. Maye, lihat. Di sana ada banyak sekali zombie biasa. Udah, cepat lari. Mereka berdua meninggalkan semua temannya di sana. Lalu para zombie itu mulai mengerubungi mobil. Pergi, jangan masuk. Tolong, sayangku, kau di mana? Liker itu mulai mengamuk, tapi dengan cepat
Tian Lei langsung membunuh Liker itu. Menggunakan kapaknya, dia menyerang pundak dari Liker itu. Dan Liker itu langsung mati. Berisik. Lalu dia mengambil senjata dan langsung menembak para zombie yang ada. Para zombie pun mulai kabur. Sistem berkata, selamat player mendapatkan inti kristal hijau. Inti kristal ini bisa ditukarkan dengan 20 poin XP pengalaman atau menaikkan 2 atribut dan dapat ditukar dengan item di exchange shop. Gak mudah untuk mendapatkan inti kristal ini. Bagaimana bisa aku menggunakannya begitu mudah? Aku akan menyimpannya untuk nanti. Karena Tian Lei, Pingyan dan kawan-kawan selamat. Lalu Pingyan turun dari mobil. Tian Lei, dan dia langsung memeluk Tian Lei. Apa kau baik-baik aja? Aku gak apa-apa. Hanya ada sekumpulan zombie kecil, gak akan jadi masalah. Jauh Tian Lei, kau bajingan. Kemana aja kau pergi? Kenapa begitu lama? Hal ini membuatku sangat takut tahu. Kenapa kau tiba-tiba marah? Apa kau sedang berperan sebagai CEO? Paman Li, kamu gak bisa masuk. Jangan halangi aku. Para zombie tadi berlari menuju kantor polisi. Istriku dan 2 putraku semua ada di sana. Aku harus pergi menyelamatkan mereka. Apakah tindakanmu akan berguna? Jika kau ingin menyelamatkan mereka, maka pergilah. Paman Li terdiam. Pergilah ke dalam mobil, kunci rapat. Aku akan pergi ke dalam sana untuk menyelamatkan yang lainnya. Tian Lei, hati-hati. Di dalam, yang lain masih menunggu di bawah karena mereka nggak bisa naik. Lalu liftnya diaktifkan. Datang. Lalu mereka bersiap-siap. Semua memegang senjata untuk bersiap-siap melawan polisi bodong itu. Serang! Ternyata yang keluar adalah zombie. Hah? Zombie, semuanya lari. Suyang dan Suan, mereka mencoba menghadang para zombie. Kalian berlindung di dalam sel. Cepat, kunci pintunya. Cepat kunci. Karena mereka masuk dalam sel, para zombie itu nggak bisa mendekati mereka. Yang ini terkunci, ini terkunci juga. Aduh, bagaimana ini? Kenapa semuanya terkunci? Xiaohai, Tahai, dan ibunya, mereka terjebak di luar sel. Karena semuanya terkunci, ibunya berkata, bukankah itu lift yang digunakan oleh para polisi bohongan itu? Kenapa zombie bisa turun kemari? Xiaohai berkata, kakak, cepatlah. Kenapa kau begitu lama membukanya? Biasanya, kau sangat cepat dalam melakukan hal ini. Jangan berisik. Jangan mendesakku. Aku harus fokus. Jangan menggangguku sekarang. Terbuka. Ayo cepat. Hei Tahai, jangan berkata kasar pada adikmu. Kau sangat kasar. Bagaimana bisa aku membesarkan anak sepertimu? Lihat aja, kalau kamu gak berubah, aku tidak akan membantu saat kalian menikah nanti. Aku udah cukup punya ibu. Aku gak perlu menikah. Aku hanya ingin ibu terus bersama kami. Saat dia melihat ke belakang, dia kaget. Ternyata di belakang ibunya ada zombie. Ibu! Lalu zombie itu menangkap ibunya dan langsung menggigitnya. Ibu, adik, cepat temukan sesuatu untuk menyingkirkan zombie ini. Tapi ibunya langsung menutup selnya. Tahai, jaga baik-baik adikmu. Ibu! Ibu! Yang lain pun juga masuk ke dalam sel. Ibu! Kita sedikit bergeser ke sel Yishao. Karena tadi Suan melemparkan kuncinya ke dalam jamban, Yishao masih mikir-mikir untuk mengambilnya. Karena dia jijik. Wuxuan, semoga aja kamu gak bertemu lagi denganku lain kali. Jika bertemu lagi, aku pastikan kau akan menyesalinya lain kali. Lalu Yishao mengambil kuncinya. Kalian semua tunggu aja. Hei, ayo bangun, pergi dari sini. Tapi pacarnya hanya diam. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Yishao menarik tangannya, tapi tangannya dilepas. Beraninya kau? Jangan pikir aku gak berani padamu. Kau emang kotor. Ketika aku sampai di tempat perlindungan, aku bisa mendapat apapun yang aku inginkan. Kau ingin apa? Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Dan juga Cao Tian Lei atau Wuxuan. Aku akan membuat mereka bertekuk lutut di hadapanku. Lalu Yishao membuka selnya. Baiklah, kalau kamu gak mau pergi, diam di sini. Tunggu kematianmu. Lalu Yishao keluar. Saat dia keluar, lari cepat. Ada zombie masuk ke sini. Apa? Zombie. Lalu zombie itu lari ke arah mereka. Balik, kembali. Lalu Yishao mencoba menutup selnya, tapi pacarnya menahannya agar gak ditutup. Hei, apa yang kau lakukan? Zombie akan menuju ke sini. Biarkan aku menutup pintunya. Yishao, kau bajingan. Kau bukan manusia. Kau memberiku pada bajingan polisi itu demi keselamatanmu. Jika bukan karena kau meninggalkan Cao Tian Lei, dan jika kau gak mengambil makanan mereka, aku gak akan menjadi seperti ini. Omong kosong. Cepat, lepaskan. Biarkan aku menutup pintunya. Aku gak akan membiarkanmu. Aku akan membawamu mati bersamaku. Pelacur, lepaskan aku. Kalau kamu ingin mati, pergilah sana ke neraka sendiri. Lalu pacarnya ditendang. Dasar gila. Tapi Yishao gak sadar kalau zombie itu udah sampai di depannya. Lalu zombie itu menangkap Yishao. Zombie keparat. Lepaskan aku cepat. Aku, enggak. Lepaskan aku. Biarin aku pergi. Jangan. Di sel sebelah, zombie-zombie lain mencoba menghancurkan selnya. Suyang dan Suan mencoba menghadang semua zombie itu masuk. Kakak, apakah kita akan mati? Aku takut. Zombie itu semakin banyak dan mulai berkerumun. Enggak. Aku udah gak kuat lagi menahan ini. Lalu tiba-tiba ada yang menembak kepala zombie itu. Ternyata itu adalah Tian Lei. Dia menggunakan senjata rifle. Kakak Lei, lihat. Kakak Lei datang untuk menyelamatkan kita. Apa kalian baik-baik aja? Iya kakak, kami baik-baik aja. Kalau begitu, ayo beli pelajaran pada zombie-zombie itu. Yeah, let's go. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.